Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapat Azhar Ramadhani. Saya dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang, yaitu bagian periodik dengan cara periodik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jurnal umumnya. Soal nomor 1, membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Nah, terus di jurnal umumnya kita tulis di sini itu beban sewa di debit sebesar 2.400 dan di kreditnya sebesar 2.400 juga, yaitu kas yang berkurang karena kita menyewa sebuah toko. Yaitu di soal nomor 2 itu membeli 50 lusin kain batik dengan juragan batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 freight on board atau FOB shipping point sebesar 21.600. Terus kita tulis di jurnalnya itu ada pembelian dengan di debit sebesar 21.600 dan di kredit sebesar 21.600 juga. Terus di soal nomor 3, membayar ongkos pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Di sini kita yang mengeluarkan ongkos untuk mengirimnya. Jadi kita tulis beban kirim pembelian sebesar 500 di debit dan di kreditnya itu kas yang berkurang jadi 500. Terus di soal nomor 4 itu menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 8.500. Terus kita tulis di jurnalnya itu piutang dagang sebesar 8.500 di debit dan di kreditnya itu penjualan sebesar 8.500. Terus di nomor 5 itu menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900. Jadi di jurnal umumnya kita tulis kas karena beliau membayar ya. Jadi kas kita tulis 8.900 dan di kreditnya kita tulis 8.000 piutang dagang. Terus di nomor 6-nya itu mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200, beban pokok penjualan 16.000. Jadi kita tulis di jurnalnya itu kas 27.200 dan penjualan 2.700. Terus di nomor 7, melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Jadi di jurnalnya kita tulis utang dagang sebesar 21.600 di debit dan diskon sebesar 432 di kredit, dan di bawahnya itu ada kas yang berkurang juga di sebelah kredit sebesar 21.168. Dan di nomor 8-nya itu ada Galeri Hatimi meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. Jadi kita tulis di jurnal umumnya itu retur dan potongan penjualan sebesar 1.500 di debit dan piutang dagang di 1.500 di sebelah kredit. Terus di nomor 9 ada membayar pembuatan iklan di majalah Lutfira sebesar 2.600. Dan di nomor 10 itu menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Jadi di nomor 9 itu ada beban iklan sebesar 2.600 di debit dan di kasnya berkurang karena kita beban iklan. Terus di nomor 10 itu ada kas yang bertambah di sebelah debit sebesar 6.860 dan diskon penjualan di sebelah debit juga sebesar 140 dan di piutang dagang itu di kredit sebesar 7.000. Terus di nomor 11, membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Jadi kita tulis di jurnal umumnya itu pembelian sebesar 11.800 di sebelah debit dan di kas berkurang di sebelah kredit sebesar 11.800. Terus di nomor 12-nya itu melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Ariesta sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon.
Jadi kita tulis nomor 2 utang dagang sebesar 9.000 di debit dan kas sebesar 9.000 di kredit. Terus di nomor 13 menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10, N/30, FOB shipping point nilai 26.000. Jadi kita tulis di itu piutang dagang sebesar 2.600, 26.000. Terus di piutang dagang, terus di penjualan masuk ke kredit 2.600 juga. Terus di nomor 14 itu untuk membantu pelanggan, Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa Kurtiki. Ongkos ini akan ditagih sebagai piutang. Jadi kita tulis itu piutang dagang sebesar 1.100 di sebelah debit dan di kasnya itu 1.100 karena kita mengeluarkan kas. Terus di nomor 15 kita menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansah atas penjualan bulan November sebesar 17.600. Jadi kita tulis di nomor 16 itu adalah pembeli itu kas. Kas bertambah jadi 17.600 di sebelah debit dan piutang dagang yang di sebelah kredit sebesar 17.600. Terus di nomor 16 ada membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin 1/10, N/30, FOB destination sebesar 20.000. Jadi kita tulis di jurnalnya itu pembelian sebesar 20.000 di debit dan di utang dagangnya itu kita tulis di sebelah kredit sebesar 20.000 juga. Terus di nomor 17 ada meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Di nomor 17 kita tulis di sini itu utang dagang sebesar 2.000 dan retur pembelian di sebelah kredit 2.000 juga. Terus di nomor 18 ada menerima retur barang dari Ibu Elfleina pembelian retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Jadi kita tulis nomor 15 itu retur dan potongan penjualan sebesar 1.200 dan kas di sebelah debitnya itu 1.200, terus kasnya berkurang dari 1.200 juga sebelah kredit. Terus di nomor 19 membayar gaji Desember staf penjualan 7.600 dan staf administrasi 4.800. Jadi kita tulis beban gaji penjualan sebesar 7.600 dan beban gaji administrasi 4.800 di sebelah debit dan di sebelah kreditnya itu kas karena kasnya berkurang. Jadi kita tambahkan itu jadi 12.400 di sebelah kredit. Terus di nomor 20 ada membeli perlengkapan toko sebesar 800. Jadi kita tulis di nomor 20 perlengkapan toko sebesar 800 di debit dan kasnya yang berkurang di sebelah kredit. Di nomor 21 ada menjual kemeja batik anak-anak SD Andika Pranustia dengan termin kredit 2/10 dan N/30 FOB shipping point senilai 18.750. Jadi kita tulis itu piutang dagang di sebelah debit sebesar 18.750 dan di sebelah kredit itu tulis penjualan sebesar 18.750. Terus di nomor 22 ada menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Jadi kita tulis di jurnal umumnya itu ada kas diskon penjualan itu termasuk di debit sebesar kasnya itu 26.840 sedangkan diskon penjualan 260 dan kita tulis di sebelah kreditnya itu ada piutang dagang sebesar 27.100. Di nomor 23 ada melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Jadi kita tulis di jurnal umumnya itu utang dagang sebesar 18.000 di sebelah debit dan di sebelah kreditnya ada dua yaitu diskon pembelian dan kas. Diskon pembelian kita tulis dengan 180 di sebelah kredit dan kas di sebelah kredit juga sebesar 17.820. Jadi kita udah membuat jurnal umumnya itu semua.
tinggal kita tambahkan yang di debit, tambah yang di debit semuanya, terus yang di kredit kita tambahkan yang di kredit semua. Jadi total jumlah total ini ya ada sekitar 267.550 di sebelah debit, dan di sebelah kreditnya juga sama 267.550. Selanjutnya kita masuk di buku besar metode periodik. Yang pertama itu ada kas. Kas terdapat ada di tanggal 1, 4, 7, 10, 12, 15 Desember, 16 Desember, 19 Desember ada 2, 21 Desember, 21 Desember, 26 Desember, 28 Desember, 29 Desember, 30 Desember, dan ada di 31 Desember. Jadi kita tulis satu persatu. Jika yang di kasnya berada di kredit, kita masukkan angkanya juga di kredit. Jadi yang kalau yang di debit, di debit. Jadi total dari semua kasnya saldo dari akun kas itu sebesar 27.787. Terus akun yang kedua ada piutang. Piutang bisa kita dapatkan di tanggal 1 Desember, 6 Desember, 7 Desember, 14 Desember, 16 Desember, 20 Desember, 21 Desember, 21 Desember, dan di tanggal 30 Desember ada 3 butir. Sama seperti tadi, jika piutangnya ada di sebelah debit di jurnal umumnya, kita tulis di sebelah debit, dan jika piutangnya berada di sebelah kredit, kita tulis di sebelah kredit juga. Jadi total saldo yang ada di piutang itu sebesar 43.550 di sebelah debit. Terus yang ketiga ada persediaan barang dagang, yaitu di tanggal 1 Desember. Yaitu di daftar saldo awalnya. Kita dapat sebesar 187.200 di debit. Terus ada asuransi dibayar di muka di tanggal 1 juga, di tanggal 1 Desember. Saldonya sebesar 5.627 saldonya. Terus ada perlengkapan toko, kita bisa dapatnya di tanggal 1 dan 29 Desember. Terus di tanggal 1-nya itu ada sebesar 3.800, di tanggal 29-nya itu ada 800, jadi ditambah, jadi total saldonya itu ada 4.600. Terus ada peralatan toko sebesar 186.500 di sebelah debit saldonya. Terus ada akumulasi depresi peralatan toko yang kita bisa dapatkan di tanggal 1 Desember, di saldo awalnya itu sebesar 18.900 di sebelah kredit. Terus ada peralatan kantor sebesar 60.000 di sebelah debit saldonya. Kita dapatnya ini di tanggal 1 Desember. Terus ada akumulasi depresi peralatan kantor sebesar 20.000 di sebelah kredit di tanggal 1 Desember. Terus yang selanjutnya itu ada utang dagang. Utang dagang kita bisa dapatnya itu di tanggal 1 Desember, 3 Desember, 12 Desember, 19 Desember, 21 Desember, 24 Desember, dan 31 Desember. Sama seperti tadi, jika berada di sebelah kredit kita masukkan di sebelah kredit, dan di sebelah debit kita tulis di sebelah debit. Dan di utang dagang ini karena angka yang di sebelah kreditnya lebih besar, jadi total saldonya itu ada 23.200 di sebelah kredit. Terus ada bebannya, terus ada utang bank sebesar 40.000 di sebelah kredit, total saldonya itu. Terus ada modal saham yang di tanggal 1 Desembernya itu sebesar 50.000 di kredit. Terus ada saldo laba sebesar 100.000, 135.100 di sebelah kredit saldonya. Terus ada dividen sebesar 45.000 saldonya itu di debit. Terus ada penjualan ini kita bisa dapatnya di tanggal 1, 6, 10, 20, dan 30. Total penjualannya itu berada di sebelah kredit dengan total 1.154.150.000. 1.154.150.000.
Dan selanjutnya itu ada retur potong penjualan. Retur potong penjualan kita bisa lihat di tanggal 1, 14 dan 26. Total saldonya itu berada di sekitaran 33.600 di sebelah debit. Terus ada pembelian. Kita bisa melihatnya di tanggal 1, 3, 19 dan 21. Yaitu total saldonya itu 589.900 di sebelah debit. Terus ada retur dan potongan pembelian di tanggal 1 dan 24. Itu saldonya berada di sebelah kredit dengan total 10.500. Terus ada diskon pembelian yang bisa kita dapat di tanggal 1, 12 dan 31. Total saldonya berada di kredit dengan total saldo 9.912.000. Terus ada beban kirim pembelian di tanggal 1 dan 4. Itu saldonya berada di debit sebesar 16.600. Terus ada beban gaji penjualan sebesar 119.200 di debit. Terus ada beban sewa sebesar 30.300 di debit. Terus ada beban kirim penjualan 10.100 di debit. Terus ada beban listrik dan beban listrik air telepon toko itu berada di sekitaran 13.200 di sebelah debit. Terus ada beban penjualan lain-lain ada di sekitar 4.200 di sebelah debit. Terus ada beban gaji administrasi sebesar 55.400 di sebelah debit saldonya. Terus ada beban iklan sebesar 29.600 di sebelah debit. Terus ada beban listrik air telepon kantor itu berada di debit juga sebesar 6.600. Terus yang terakhir ada beban administrasi lain-lain sebesar 2.600. Terus setelah kita membuat buku besarnya, kita masukkan ke neraca saldo. Kita dapat saldo neraca saldonya itu dari hasil akhir dari buku besarnya. Buku besarnya itu kita ambil saldo akhirnya saja. Setelah itu nama akun kas di BNI. Kan yang di buku besarnya itu berada di debit sebesar 27.787. Jadi kita tulis juga di neraca saldonya itu sebesar 27.787. Kita masukkan semua. Kita tulis semua, masukkan semua. Jadi total saldo di neraca saldo ini adalah sebesar 1.461.762.000 di debitnya, dan di sebelah kreditnya itu sebesar 1.461.762.762 juga. Setelah kita menghitung neraca saldonya, sekarang kita akan masuk ke jurnal penyesuaian. Di nomor 1 itu hasil perhitungan fisik persediaan di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196.238.000. Selisih persediaan disesuaikan ke akun harga pokok penjualan asuransi. Harga toko penjualan. Jadi kita tulis di jurnal penyesuaian itu tanggal 31 Desember itu kita tulis ada beban pokok penjualan. Terus bawahnya ada persediaan barang dagang akhir, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian itu berada di debit. Terus yang pembelian, beban kirim pembelian dan persediaan barang dagang awal itu kita berada di kredit. Jadi itu ada beban pokoknya itu kita tulis sebesar 577.50.000. Terus ada persediaan barang dagang akhir sebesar
196.238.000 di debit, dan ada retur dan potong pembelian sebesar 10.500 di debit. Terus ada diskon pembelian sebesar 9.912 di debit. Terus ada pembelian sebesar 589.900 di kredit. Terus ada beban kirim pembelian sebesar 16.600 di sebelah kredit. Terus ada persediaan barang dagang awal itu sebesar 187.200 di sebelah kredit. Terus di nomor 2-nya itu ada asuransi dibayar di muka, merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022. Jadi kita tulis itu ada beban asuransi sebesar 1.875 debit. Terus ada asuransi dibayar di muka sebesar 1.875 di kredit. Terus di nomor 3-nya itu ada hasil perhitungan fisik pelengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Jadi kita tulis di nomor 3 itu ada beban perlengkapan toko sebesar 3.100 di debit dan perlengkapan toko sebesar 3.100 di kredit juga. Terus di nomor 4 ada peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 5.300. Waserba 81 menghitung beban penyusunan dengan metode garis lurus. Jadi kita tulis nomor 4 ini ada beban depresi peralatan toko sebesar 18.900 di sebelah debit dan akumulasi depresi peralatan toko sebesar 18.900 di kreditnya. Terus di nomor 6 itu ada pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan sebesar 50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjual dan 4 orang staf administrasi. Jadi kita tulis di jurnal penyesuaian itu ada beban gaji penjualan sebesar 1.200, terus ada beban gaji administrasi sebesar 800 di sebelah debit dua-duanya. Terus ada utang gaji sebesar 2.000 di sebelah kredit. Terus di nomor 7 ada tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2021. Total tagihannya itu ada 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% pemakaian kantor. Jadi kita tulis di jurnal penyesuaiannya itu ada beban listrik, air, dan telepon toko sebesar 1.365 di debit. Terus ada beban listrik di kantor sebesar 455 di debit juga. Terus ada beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820 di kredit. Terus yang terakhir di nomor 8-nya itu ada utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair 1 Agustus 2020, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo di 1 Agustus 2021. Jadi kita tulis di jurnal penyesuaian itu ada beban bunga sebesar 1.500 di debit. Terus ada utang bunga sebesar 1.500 di kredit. Jadi total yang kita bisa dapat di jurnal penyesuaian ini adalah sebesar 837.895.000 di debit. Terus ada di kreditnya juga sama sebesar 837.895.000 di kredit juga. Terus setelah jurnal penyesuaian kita update buku besarnya. Yang pertama itu ada persediaan barang dagang awal yang ada di tanggal 1 Desember 2020 sebesar 187.200 di sebelah debit. Terus ada persediaan barang dagang akhir sebesar di tanggal 31 Desembernya itu sebesar 196.238.000 di debit. Terus ada asuransi dibayar di muka sebesar 3.750.000
di debit. Terus ada perlengkapan toko yang saldo akhirnya itu menjadi 1.500 di debit. Terus ada akumulasi depresi peralatan toko sebesar 37.800 di kredit. Terus ada akumulasi depresi peralatan kantor sebesar 35.000 di kredit. Terus ada utang gaji sebesar 2.000 di kredit. Terus ada beban yang masih harus dibayar di kredit sebesar 1.850. Terus ada pembelian sebesar saldo akhirnya itu ada di sebesar 589.900 di debit. Terus ada retur dan pemotongan pembelian, yaitu kita bisa dapat di tanggal 1 sampai dan tanggal 24 sebesar 10.500 total saldonya. Terus ada diskon pembelian, ada 3 di tanggal 1, 12 dan 13. Terus ada beban kirim pembelian sebesar 16.600 di saldo akhirnya. Terus ada beban pokok penjualan sebesar 577.050 di debit. Terus ada beban gaji penjualan sebesar 120.400 di sebelah debit. Terus ada beban depresi peralatan toko sebesar 18.800 di debit. Terus ada beban peralatan toko, perlengkapan toko sebesar 31.000 di debit. Terus ada beban listrik, air, telepon toko sebesar 14.565 di debit saldo akhirnya. Terus ada beban gaji administrasi yang dimana saldo akhirnya itu senilai 56.200 di sebelah debit. Terus ada beban depresi peralatan kantor sebesar 15.000 di debit. Terus ada beban asuransi sebesar 1.875 di debit. Terus ada beban listrik, air, telepon kantor dan di masa saldo akhirnya itu sebesar 7.965 di debit. Terus ada beban bunga sebesar 1.500. Setelah kita membuat update buku besarnya, terus kita buat juga itu neraca setelah penyesuaian. Jadi setelah penyesuaian itu kita dapat kas di BNI-nya tetap sama 27.787, terus piutang dagangnya masih sama. Terus persediaan barang dagang sebesar 196.235 di debit. Terus ada asuransi dibayar di muka sebesar 3.750 di debit. Terus ada perlengkapan toko sebesar 1.500 di debit. Terus ada peralatan toko sebesar 156.500 di debit. Terus ada akumulasi depresi peralatan toko sebesar 37.800 di kredit. Terus ada peralatan kantor sebesar 60.000 di debit. Terus ada akumulasi depresi peralatan kantor sebesar 35.000 di kredit. Terus ada utang dagang sebesar 23.200 di kredit. Terus ada utang gaji sebesar 2.000 di kredit. Terus ada beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820, utang bank 40.000 di kredit, modal saham sebesar 50.000 di kredit. Terus ada dividen sebesar 45.000 di debit. Terus ada saldo laba sebesar 135.100 di kredit. Terus ada penjualan sebesar 1.154.150 rupiah di kredit. Terus ada retur dan potongan penjualan sebesar 33.600 di kredit. Terus ada diskon penjualan di 20.200. Terus ada beban pokok penjualan sebesar 577.050 rupiah di kredit. Terus ada beban gaji penjualan sebesar 120.400 rupiah di kredit. Terus ada beban sewa sebesar 30.300 rupiah di debit. Terus ada beban depresi pada toko 18.900. Terus ada beban perlengkapan toko sebesar 3.100. Terus ada beban kirim penjualan sebesar 10.100. Terus ada beban listrik, air, telepon toko sebesar 14.565 rupiah di debit. Terus ada beban penjualan lain-lain sebesar 4.200. Terus ada beban gaji administrasi sebesar
56.200, terus ada beban iklan 29.600, terus ada beban depresi peralatan kantor sebesar 15.000, beban asuransi, beban listrik toko dan lain-lain. Total dari semuanya itu adalah 1.450.570 rupiah di debitnya. Terus di kreditnya juga sama sebesar 1.480.570 rupiah. Setelah kita buat saldo penyesuaian, terus kita masuk ke kertas kerja metode periodik. Di kertas kerja ini ada, di dalamnya itu ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Yang pertama kita akan masuk ke neraca saldo. Neraca saldo seperti neraca saldo sebelumnya itu, kita masukkan semuanya aja, ya seperti neraca saldo sebelumnya itu kita tinggal masukkan semua angkanya yang sama, terus dengan hasil akhirnya itu sebesar 1.461.762.000 di debit dan kreditnya. Terus masuk yang kedua itu ada jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ini kita ambil dari jurnal penyesuaiannya saja, ya, ambil dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat tadi, masukkan semua angka-angkanya sesuai dengan akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian, kita masukkan semua. Jadi total saldonya itu ada sebesar 837.895 rupiah di debit dan kreditnya. Terus neraca saldo setelah penyesuaian. Di neraca saldo setelah penyesuaian kita ambil di neraca saldo setelah penyesuaiannya juga, karena kita sudah membuat neraca saldo setelah penyesuaiannya. Jadi kita tinggal masukkan semua angka-angkanya itu sama seperti di neraca saldo setelah penyesuaian yang kita buat tadi. Hasil akhirnya juga sama, yaitu 1.480.570 rupiah di debit. Nah, yang di laporan laba rugi ini kita hanya mengambil dari akun dependent, hanya mengambil dari akun penjualan sampai ke beban, dari benua penjualan sampai ke beban itu kita masuk di laporan laba ruginya itu. Jadi total yang ada di laporan laba ruginya itu yang di sebelah debitnya itu sebesar 946.245 rupiah. Sedangkan yang di kreditnya itu ada 1.154.150 rupiah. Jadi kita kurangkan ini karena belum balance, jadi kita kurangkan itu, dapatlah laba bersihnya itu sebesar 207.905 rupiah. Jadi kredit debitnya yang sebelumnya hanya 946.245 rupiah menjadi 1.154.150 rupiah di debit kreditnya. Terus di laporan posisi keuangan ini kita mengambil dari kas BNI sampai ke dependent saja. Jadi kita masukkan ini, total di debitnya itu ada 500.034.325 rupiah. Sedangkan di kreditnya itu hanya sebesar 326.420 rupiah. Jadi kita seperti yang sebelumnya itu kita masukkan angkanya sebesar 207.905 rupiah. Jadi balance dua-duanya itu dapat di 534.325 rupiah. Terus yang terakhir di sini kita akan membuat laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan laba rugi, itu ada pendapatan. Di pendapatan itu ada penjualan sebesar 1.154.150 dikurang dengan retur potongan penjualan sebesar 33.600 rupiah.
Terus ada diskon penjual, dikurang dengan diskon penjualan juga sebesar 20.200. Jadi penjualan bersih yang kita dapat itu ada sebesar 1.100.350 rupiah. Terus yang selanjutnya itu ada utang. Di utang ini ada utang lancar. Terus di utang lancar itu ada utang dagang sebesar 23.200 di debit. Ada utang gaji sebesar 2.000, ada beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820. Terus ada utang bunga sebesar 1.500, terus ada utang bank. Jadi total utang lancarnya itu ada sebesar 48.522. Terus di selanjutnya itu ada beban pokok penjualan sebesar 577 minus beban pokok penjualannya itu. Jadi dikurangkan dengan itu, jadi kita dapat laba kotornya sebesar 523.300. Terus ada utang jangka panjangnya itu utang bank sebesar 20.000. Terus ada utang jangka panjangnya sebesar 20.000. Total utangnya itu ada 68.522. Terus ada beban. Total bebannya itu ada 300.000, 15.395 rupiah. Terus ada modal. Kita di modalnya ada modal akhir sebesar 348.005 rupiah. Terus ada total modal sebesar 348.005 rupiah. Jadi total utang dan modal itu adalah 416.525 rupiah. Itu terus ada laba bersihnya itu, jadi laba bersihnya itu sekitaran 207.905 rupiah. Terus ada laporan perubahan modal, yaitu ada modal awal sebesar 50.000. Terus ada laba bersih sebesar 207.905 rupiah. Terus ada saldo laba bank sebesar 135.100. Terus ada dividen dikurang dengan dividen, jadi modal akhirnya itu ada 348.005 rupiah di modal akhirnya. Terus ada laporan posisi keuangan, itu ada harta lancar dan kas itu ada 27.787. Terus ada piutang dagang 43.550. Terus ada persediaan barang dagang sebesar 196.238 rupiah. Asuransi dibayar di muka sebesar 3.750. Ada perlengkapan toko sebesar 1.500. Jadi total harta lancarnya itu ada 272.825 rupiah. Terus ada harta tetap ini terdiri dari peralatan toko sebesar 156.500. Terus ada akumulasi depresi peralatan toko dikurang itu 37.800. Terus ada peralatan kantor sebesar 60.000. Terus ada akumulasi depresi peralatan kantor sebesar 35.000. Terus ada jadi total harta tetapnya itu ada 143.700 rupiah. Jadi total hartanya itu ada 416.525 rupiah. Jadi sekian penjelasan saya tentang perusahaan dagang dengan cara periodik. Sekian dan terima kasih.